Halo semua, selamat datang di The Comfort Zone Film. Jadi di malam Jumat yang romantis ini, gue akan angkat film-film horor yang menarik. Menceritakan seorang wanita bernama Tess yang menyewa sebuah rumah melalui aplikasi Airbnb. Namun, tanpa disadari, rumah itu akan menjadi rumah yang tidak akan pernah bisa Tess lupakan. Karena rumah tersebut menyimpan rahasia besar yang sangat mengerikan. Nah, apa itu? Nah, sampai sini yang masih berminat, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu malam, Tess Marshall berencana akan menghadiri interview esok pagi. Karena rumah dan tempat wawancara cukup jauh. Sebab itu, ia menyewa sebuah rumah di Airbnb. Di tengah malam yang hujan, ia akhirnya tiba di rumah sewaan di lingkungan Detroit yang terlihat sangat sepi. Nah, namun saat mencoba masuk, ia menemukan bahwa rumah tersebut rupanya double order karena telah dipesan juga sama orang lain dan sudah ditempati oleh seorang pria bernama Kate. Nah, namun karena di luar hujan, sementara Tess juga butuh toilet, Tess terpaksa minta izin untuk menggunakan toilet. Nah, diam-diam si Tess ini memfoto kartu identitas milik Kate buat jaga-jaga jika Kate ini seorang buronan atau DPO. Nah, Tess juga meminta Kate untuk menunjukkan bukti booking atas rumah itu sebagai bukti dan meyakinkan Tess bahwa Kate ini tidak berbohong. Nah, awalnya Tess ini merasa takut nih sama Kate. Namun, karena suasana di luar juga hujan nih dan sudah tengah malam juga, sementara Tess juga nggak berhasil mendapatkan hotel tempat lain, akhirnya Tess kemudian terpaksa harus menginap bersama Kate berdua di rumah itu. Nah, Tess memutuskan untuk menginap, sementara Kate ini tidur di sofa. Nah, namun di tengah malam, Tess sempat terbangun karena merasa pintu kamarnya terbuka sendiri. Tess ini sempat menduga bahwa Kate lah orang yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Nah, tetapi saat itu Tess melihat kalau Kate ini memang sedang tidur pulas. Dan hal itu meyakinkannya bahwa bukan Kate nih yang membuka pintu kamar gua. Jadi siapa dong? Nah, jawabannya akan terungkap nanti ya. Nah, keesokan paginya, Tess pergi untuk wawancara. Nah, dalam perjalanan, ia melihat lingkungan di daerah tempat rumah yang ia sewa rupanya udah ancur-ancuran ya. Karena udah terlihat sangat terabaikan. Ya, sejauh ia berjalan, nggak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Jadi wilayah itu memang seperti kota mati aja. Nah, singkatnya, setelah selesai interview, Tess ini biasalah basa-basi ya sama HRD. Dan dia cerita kalau dia tinggal di wilayah Brightmoor. Nah, mendengar nama Brightmoor ini, HRD-nya langsung nanya, serius loh? Karena si HRD-nya nggak percaya. Bahkan si Tess ini diperingatin sama HRD-nya bahwa lebih baik jangan tinggal di daerah dekat sana. Nah, lagi-lagi nih, mengapa? Ada apa memang dengan wilayah Brightmoor? Nah, setelah interview, Tess kembali ke rumah sewaan tadi. Jadi sebelum dia masuk ke dalam, rupanya dari kejauhan terlihat ya ada seorang pria tunawisma yang mencoba mendekatinya sambil berteriak padanya agar ia segera pergi dari sana. Nah, Tess tentunya jadi panik dan dia pergi ke kamar mandi untuk mencoba menenangkan diri. Lagi pula di rumah itu si Kate juga nggak ada karena si Kate juga sedang lagi pergi keluar. Nah, akhirnya di dalam toilet tersebut Tess panik. Dia mencoba mencari tisu toilet, namun ia tak kunjung mendapatkan. Nah, hingga akhirnya ia turun ke lantai gudang bawah dan melihat pintu ruang bawah tanah terbuka. Jadi di bawah ini ia menemukan, wah ada juga nih tisu toilet di bawah. Nah, namun seperti biasa ya, tipikal film horor pada umumnya, karena tiba-tiba pintu yang menuju ke lorong bawah tanah ini tertutup sendiri dan dia terkunci di ruang bawah tanah sendirian. Nah, saat terkunci, Tess menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke sebuah ruangan. Jadi ia berjalan perlahan, mencoba masuk ke area yang lebih gelap lagi, dan di dalam ia terkejut setelah menemukan kasur serta kamera yang mengarah ke kasur. Kasur bernoda dan ada pula bekas tangan berdarah. Nah, ada apa dengan rumah ini? Nah, beruntung gak lama kemudian, Kate kembali ke rumah. Jadi setelah ketemu sama si Kate, Tess akhirnya menjelaskan semuanya. Jadi ia menjelaskan tentang temuannya mengenai sebuah kamar yang sangat misterius. Nah, setelah dijelasin membuat Kate ini penasaran. Dia sendirian turun ke bawah untuk menyelidiki tempat tadi. Nah, namun setelah ditungguin nih sama si Tess, nih kok Kate gak naik-naik nih orang nih ya. Si Kate ini tidak kunjung kembali. Tess menjadi panik dan mencoba mengikutinya. Nah, setelah diikutin, rupanya Tess menemukan temuan baru, yakni menemukan sebuah terowongan bawah tanah
yang jauh lebih ke dalam dan lebih panjang. Kemudian ia jalan perlahan, selangkah demi selangkah, dan ia akhirnya berhasil menemukan Kate dalam kondisi yang terluka. Nah, Kate terlihat ketakutan. Kemudian mereka berdua diserang oleh seorang wanita tinggi besar. Ya, fisiknya seperti kalian lihat ya. Tidak seperti manusia normal pada umumnya. Ya, sebut aja The Mother lah. Yang di sini ia terlihat marah dan langsung membunuh Kate dengan menjedotkan kepalanya berkali-kali. Nah, pertanyaannya, siapakah The Mother itu? Apakah ia sejenis hantu, setan, monster, atau umbi-umbian? Nah, pertanyaan itu akan terjawab seiring dengan jalan cerita. Nah, 2 minggu kemudian, di tempat lain, terlihat seorang pria kaya raya sedang menaiki mobil dan diceritakan rupanya dia adalah pemilik rumah tersebut, yang merupakan seorang aktor bernama AJ, singkatnya ya. Nah, namun diceritakan saat itu si AJ ini baru aja dipecat dari serial televisi karena tuduhan memperkosa lawan mainnya. Nah, sebab itulah si AJ ini panik. Duit nggak ada ya, nggak ada masukan. Dia stres dan coba mencari cara bagaimana agar ia bisa untuk membayar lawyer. Sehingga saat itu dia berpikir, oh, gue jual aja aset-aset gue yang ada, termasuk rumah yang ada di Broadmoor tersebut. Nah, singkatnya, pergilah si AJ ke rumah itu untuk memeriksa rumah miliknya yang sudah lama ya sebenarnya ia nggak datangin. Nah, di rumah itu rupanya si AJ juga menemukan terowongan tersembunyi yang berada di gudang bawah tanah. Nah, ini menarik. Ini pada rumahnya sendiri, tapi ia juga baru tahu ternyata di bawahnya ada terowongan tersembunyi. Nah, terowongan tersembunyi ini adalah terowongan bawah tanah tempat terakhir Tess dan Kate bertemu ya dengan si The Mother. Nah, setelah melihat kondisi bawah, si AJ ini berpikir, oh, ternyata bagian bawah rumahnya luas juga nih. Dan ia mencoba ngukur nih, karena ia percaya bahwa luas tanah yang di bawah ini ya, karena cukup luas, mungkin bisa meningkatkan nilai jual rumahnya. Walaupun ia di sini juga sempat ngelihat nih kasur dan kamera di bawah ya. Namun ia kayak nggak peduli lah sama apa yang terjadi di sana. Karena ia lebih mikirnya jual gitu ya, cuan. Nah, namun saat AJ ini mencoba mengukur lorong bawah, tiba-tiba The Mother menyerang AJ di terowongan. AJ berlari ketakutan sehingga ia jatuh ke dalam lubang di mana ia bertemu dengan Tess di sana. Nah, sampai sini diceritakan rupanya Tess masih hidup ya. Jadi setelah 2 minggu berada di lubang tersebut. Nah, kemudian scene ini akan sedikit flashback ke tahun 80-an dan di sini akan menceritakan nih dan akan mengungkapkan siapa pemilik asli atau pemilik awal rumah ini. Yang ternyata pemilik asli atau pemilik awal rumah ini adalah seorang pria bernama Frank. Jadi diceritakan Frank rupanya merupakan psikopat ya, yang suka menculik wanita dan memperkosa mereka. Lalu si Frank ini biasanya menahan mereka di ruang bawah tanah, diperkosa, dilukai, dan direkam gitu ya. Ini biadab memang si Frank. Sehingga dipastikan ruangan yang terdapat kasur dan kamera itu merupakan tempat Frank memperkosa korban-korbannya dan memvideokan mereka satu persatu. Untuk videonya di koleksi pribadi. Bahkan gak jarang dari korban-korbannya ia perkosa sampai hamil. Nah, saat mereka berdua ini terkunci, si The Mother ini datang. Nah, jadi saat itu si Tess ini menyarankan kepada AJ bahwa The Mother ini rupanya ingin mereka bertindak seperti anak-anaknya. Jadi ya udahlah lo kalau mau aman, ya udah lo seolah-olah lo jadi anaknya The Mother aja gitu ya. Karena gue udah 2 minggu di sini nih, dan selama 2 minggu ini gue masih selamat nih nyawa gue. Karena kalau gue nggak berpura-pura jadi anaknya, mungkin gue udah mati dari kemarin. Nah, tapi si AJ ini batu, jadi dia nggak mau. Nah, karena dia nggak mau ya berperan jadi anaknya, menyebabkan ia diseret sama The Mother yang memaksanya untuk menyusu. Nah, melihat hal itu, Tess menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari rumah. Nah, beruntung Tess berhasil keluar, walaupun The Mother hampir mendapatkan kakinya sebelum akhirnya ia berhasil ditarik sama tunawisma tempo hari yang ternyata ia bernama Andre. Nah, rupanya Andre mengatakan bahwa The Mother memang memiliki kelemahan bahwa ia nggak akan berani keluar pada saat pagi hari. Nah, namun kalau malam hari, The Mother ini bisa sangat aktif dan sangat mungkin untuk mengejar Tess saat malam tiba. Nah, apalagi The Mother ini seperti sangat sayang banget nih sama Tess dan ingin membawa Tess ini kembali lagi ke rumah. Nah, sampai sini berarti si Andre atau si tunawisma yang tempo hari kita lihat, ternyata dia sebenarnya orang baik. Jadi dia saat itu memang mencoba untuk memperingatin
si Tess biar Tess ini jangan masuk ke dalam rumah tersebut ya. Karena si tunawisma ini tahu nih bahwa rumah itu berbahaya. Nah, saat si Demander ini ngejar Tess, si AJ memanfaatkan momen itu untuk pergi ke tempat lain. Jadi dia menyusuri lorong bawah tanah. Nah, si AJ ini menemukan sebuah ruangan yang ruangan tersebut sebisa mungkin dijauhin sama Demander. Jadi si Demander ini nggak berani nih masuk ke ruangan itu. Nah, di dalam ruangan itu dia menemukan seorang kakek tua. Dan ternyata si kakek tua ini adalah si Frank ya, yang terbaring di tempat tidur. Yang rupanya selama ini Frank berada di ruang bawah tanah di bawah. Jadi Frank ini rupanya selama ini dia belum mati. Dia masih ada dan ia masih hidup di bawah tanah. Nah, si AJ ini mengira bahwa Frank adalah korban dari The Mother ya. Ini salah nih si AJ ini yang berpikirnya. Akhirnya si AJ ini mencoba untuk menyelamatkan Frank, untuk memanggil polisi. Nah, akhirnya si AJ ini sadar bahwa wah, Frank ini bukan korban, tapi dia adalah penjahat karena ia berhasil menemukan bukti rekaman-rekaman video kejahatan Frank saat Frank ini menyiksa dan memperkosa korban-korbannya. Nah, setelah itu Frank memutuskan untuk bunuh diri dengan pistol yang ia sembunyikan. Nah, Tess yang tadi udah sempat keluar ya dari rumah tersebut, ia ingin ngebantu AJ di bawah ya, sehingga ia membawa polisi untuk datang ke rumah tersebut. Nah, tapi ya tipikal film horor ya, si polisi ini nggak percaya dan mencoba mengabaikan ceritanya si Tess. Nah, Tess yang memang basicnya dia orang baik ya, dia ingin ngebantu AJ yang masih ada di bawah. Akhirnya ia nekat masuk ke dalam rumah dan ia menemukan The Mother yang mencoba meraihnya. Nah, Tess berhasil mengambil kunci mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke The Mother. Dan di sini ya terlihat sepertinya ia sudah berhasil membunuh The Mother. Nah, setelah ngegencet The Mother, Tess kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan AJ. Yang tanpa sengaja AJ sempat menembak Tess yang ia kira Tess adalah The Mother. Nah, singkatnya, kedua orang ini akhirnya berhasil melarikan diri keluar ya, sampai luar rumah. Nah, namun Tess ini menyadari bahwa The Mother yang ada di mobil tadi rupanya telah menghilang. Nah, Tess dan AJ kemudian tetap kabur dan berlindung di tempat Andre. Nah, disinilah si Andre akhirnya menjelaskan bahwa The Mother yang kita lihat tadi rupanya bukan merupakan setan ataupun zombie ya. Namun dia adalah manusia yang lahir dari hasil incest multigenerasi yang dilakukan sama Frank dengan para korbannya. Jadi setelah Frank memperkosa korban-korbannya dan mendapatkan anak sampai cucunya, kemudian saudara-saudara sedarah itu ia kawinkan lagi sehingga terciptalah The Mother, makhluk hasil incest multigenerasi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan di awal ya, bahwa dia sebenarnya bukan setan ya, dia hanya manusia cuman hasil incest multigenerasi. Jadi kayak gini, jadi monster nih, serem banget. Nah, saat menjelaskan itu, tiba-tiba aja The Mother menerobos masuk dan membunuh Andre. Hal itu membuat Tess dan AJ kabur ke menara air. Nah, sayangnya AJ yang terpojok kehilangan akal sehatnya setelah ia mencoba mendorong Tess dari menara air agar membuat The Mother ini juga loncat dari sana untuk menyelamatkan Tess. Nah, The Mother melompat menangkap Tess dan melindunginya dari jatuh. Jadi sebenarnya The Mother ini baik ya. Dia hanya ingin menyelamatkan Tess biar Tess ini nggak mati. Nah, kemudian AJ turun dari menara air dan menemukan Tess masih hidup. Nah, tetapi saat dia mencoba meminta maaf ya, rupanya The Mother bangkit kembali dan membunuhnya dengan mencolok matanya sampai mejret. Nah, setelah si AJ ini mati ya, setelah matanya mejret, si The Mother ini mencoba menghibur Tess. Nah, tetapi Tess justru malah menembak mati The Mother dengan pistol. Dan saat itu Tess berhasil selamat dan keluar dari tempat itu dan cerita berakhir. Nah, itulah akhir cerita dari film The Barbarian. Oke, buat kalian yang suka dengan cerita film ini, silahkan ditonton langsung filmnya untuk mendapatkan experience yang jauh lebih menarik. So, let's get next video. Bye-bye guys.